Oke, halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini, kita akan mereview lagi salah satu mobil EV yang resmi di Indonesia. Yaitu adalah di samping saya saat ini ada salah satu produk dari Wuling, yaitu Wuling Cloud EV. Nah, Wuling di Indonesia itu sekarang berarti sudah punya 3 varian mobil EV. Yang pertama itu ada Wuling REV, yang kedua adalah Bingo EV, dan ini adalah yang terakhir dan yang terbesar juga. Range-nya termasuk juga kapasitas dimensinya dan motor elektrik serta baterainya yang terbesar dipunyain Wuling Indonesia sekarang, yaitu Wuling Cloud EV. So, pada video kali ini kita akan bahas seperti apa fitur, apa saja yang ditawarkan, dan seperti apa mobil dari Wuling Cloud EV ini. Simak pada video kali ini. Oke, dari bagian eksterior dulu nih kita bahas. Kalau dari bagian luar, mobil ini sebenarnya kalau Wuling bilangnya ini adalah sebuah hatchback medium hatchback ya. Tapi kalau saya lihatnya mobil ini seperti mobil MPV bentuknya, karena memang dari bagian depan kita bisa lihat bonetnya itu bener-bener pendek banget nih. Ini adalah tempat-tempatan di mana motor elektriknya itu berada. Dan di Indonesia mobil ini sekarang itu hanya tersedia dalam satu varian, yaitu varian dengan range 460 km. Yang sebenarnya pada saat launching di IMS yang tahun 2024 tahun ini itu diperkirakan ada varian yang paling tingginya yaitu sampai range 500 km-an, tapi itu belum di launching oleh Wuling. Tapi untuk yang kita bisa beli sekarang itu adalah yang varian 460 km ini. So, dari bagian depan sini kalian bisa lihat mobil ini sebenarnya futuristik banget ya, khasnya mobil listrik ya. Kalau di bagian depan ini ada DRL yang panjang dari ujung kanan sampai kiri, kemudian lampu utamanya itu ditempatin di bagian bawah sini. Dan kalau dilihat dari bagian depan, mobil ini sebenarnya mobil yang lucu ya, cute banget, hampir mirip-mirip lah dengan Wuling Bingo EV itu. Nah, kita lanjut lagi bahas dari bagian sampingnya. Kalau dari bagian samping sini, ini nih baru kelihatan bahwa mobil ini punya dimensi kabin yang benar-benar luas banget. Nanti kita bisa lihat di bagian interiornya. Oke, dari bagian samping sini kita bisa lihat bahwa mobil ini punya wheelbase yang benar-benar panjang untuk ukuran mobil 4,2 meteran atau hampir 4,3 meter. Dan untuk ukuran bannya ini gede loh. Ini velgnya dia menggunakan ukuran 18 inci dengan lebar tapak 215 dengan aspek rasio 55. Dan ini adalah velg EV dari Wuling yang benar-benar proper, karena sebelumnya tuh di Bingo ataupun di REV dia tuh cuman velg kaleng yang ditutup dengan doff. Tapi kalau yang ini saya suka nih desainnya. Jadi dia tuh benar-benar velg yang two tone polish, bentuknya keren dan juga pas dengan mobilnya. Ukurannya juga ini termasuk gede banget, 18 inci untuk ukuran mobil yang compact seperti ini. Dan untuk bannya sendiri dia menggunakan ban yang ini kayaknya merek dari Cina ya. Jadi bannya belum menggunakan merek-merek lokal yang ada di Indonesia sekarang. Oke, kalau dilihat nih dari bagian depannya sini yang bisa kita lihat tadi, ini tuh dia bener-bener bonetnya itu pendek banget. Jadi nggak ada frontang di bagian depan. Itu adalah full tempat kita bisa akses seperti air wiper, kemudian air radiator, dan mesinnya itu ditempatin di bagian bawah sini ya. Dan kita bisa lihat juga di pilar A-nya ini dia itu tarikan garisnya itu panjang banget, yang kita bisa lihat ujungnya itu dia setara dengan ban, yang otomatis di bagian dalam itu benar-benar luas banget. Oke, kacanya besar. Nanti juga kita bisa lihat visibilitas di bagian interiornya. Dan untuk di sini untuk akses masuknya ini unik banget. Jadi kayak mobil-mobil yang benar-benar futuristik di zaman sekarang. Ini kuncinya seperti ini ya. Kunci-kunci mobil EV-nya Wuling tuh bentuknya kayak seperti inilah. Nah, bentuknya itu segi 4 yang seperti ini. Dan untuk mengaksesnya dia ada tombol untuk membuka power back door yang ada di belakang. Kemudian ada 2 tombol ini. Kalau kita buka mobilnya akan keluar seperti ini. Ini benar-benar cantik dan futuristik banget untuk sebuah mobil listrik. Oke, nanti kita lihat ya bagian interiornya itu benar-benar keren. Ketika kita mengunci lagi akan langsung tertutup. Oke, bicara untuk spesifikasi mobilnya, dia menggunakan
mesin dengan output daya itu 100 kWh, atau kita bisa konversikan ke horsepower. Dia tuh punya tenaga 136 HP dan torsinya itu 200 Nm. Untuk jarak yang bisa ditempuh oleh mobil ini, dia bisa menempuh jarak 460 km. Tapi Wuling klaim mobil ini jika kita berkendara secara EV, secara hemat, itu bisa mencapai range hampir 500 km. Untuk charging sendiri, mobil ini bisa charge secara daya biasa yang pakai kabel biasa seperti itu, bisa dicas di rumah, atau juga bisa menggunakan fast charging yang tersedia dari Wulingnya. Tapi sebenarnya untuk fast charging dari Wuling ini sendiri itu mirip dengan kalau kita cocokologikan dengan smartphone asal Tiongkok. Mereka itu punya protokol chargingnya mereka sendiri. Contoh nih, saya ambil contoh di Oppo, itu ada VOOC Charge. Nah, di Wuling itu kebanyakan mobil-mobil Cina EV itu dia punya protokol chargingnya sendiri. Jadi nggak universal lah untuk dari fast chargingnya mobil itu sendiri. Jadi kalau di smartphone itu biasanya yang universal itu ada USB-C PD charging. Kalau yang kebanyakan smartphone dari Cina tuh punya protokol chargingnya mereka sendiri, termasuk untuk mobil-mobil EV-nya itu sendiri. Jadi nggak tahu kenapa mereka nggak ikutin protokol charging yang universal yang tersedia sekarang. Dan untuk pembelian mobil ini, sekarang itu kalian akan dapetin free wall charging sendiri untuk yang dipasang di rumah. Kemudian untuk warantinya sendiri, dia punya life warranty. Jadi mobil ini dari mesin, baterai, controller untuk electric vehicle-nya itu digaransi seumur hidup dan gak ada batas kilometer sama sekali. Tapi ketika kalian pindah nama nih, misalnya kalian jual ini mobil ke orang lain, itu warantinya hilang. Jadi selama kalian masih jadi pemilik mobil ini, pemilik pertama dari baru, itu warantinya life, jadi seumur hidup. Sekarang kita bahas dari bagian belakang. Oke, sekarang di belakang. Kalau dari bagian belakang ini bentuknya sebenarnya kontroversial ya, karena memang untuk mobil-mobil EV itu bentuknya memang agak aneh-aneh dan unik, termasuk dia di mobil ini. Jadi bentuknya itu dia ada kesan retronya, termasuk kesan modernnya juga ada. Yang jelas lampunya sama seperti desain di bagian depan, panjang, lampu LED bar seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan Cloud EV. Kemudian yang jelas semua lampu yang ada di mobil ini sudah menggunakan lampu yang LED semua. Kemudian di bagian belakang sini tentunya dia sudah punya sistem bagasi yang power backdoor ya, yang elektrik. Dan kita bisa lihat kapasitas bagasinya mobil ini tuh bener-bener besar banget, gede ya untuk sebuah mobil yang panjangnya 4,3 meter. Kemudian di bagian sini pun kita bisa buka lagi dan kapasitasnya, storage-nya itu benar-benar gede banget sampai ke bagian bawah situ. Besar banget untuk kapasitasnya. Dan ini pun kalau kalian masih kurang untuk bawa barang, bangku dari baris kedua ini masih bisa dilipat lagi rata lantai. Sekarang kita masuk ke bagian spot yang paling terbaik lah untuk mobil Cloud EV ini, adalah di bagian interiornya. Langsung kita masuk ke bagian dalam. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian interior dari Wuling Cloud EV. Nah, di interior ini bisa kalian lihat, yang pertama kalian notice adalah di sini adalah bagian joknya. Desain joknya ini bisa lihat ini kayak sofa ya, sofa yang ada di rumah yang kelihatannya tuh empuk banget, tapi jelas ini benar-benar empuk. Sebuah jok yang benar-benar proper, empuk banget. Nah, nama dari Cloud EV itu sebenarnya kalau kita cocokologi lagi, Cloud itu adalah bagian dari nama-nama teknologi ya. Anak-anak teknologi itu pasti nggak asing dengan nama Cloud. Cloud itu adalah artinya awan. Bisa kita ibaratkan seperti iCloud ataupun Google Drive yang penyimpanannya itu menggunakan sistem link yang terkoneksi dengan server. Nah, Cloud di mobil ini bisa diartikan sebagai teknologi juga. Kita bisa lihat banyak teknologi yang bisa diakses di mobil ini. Dan yang terutama adalah Cloud-nya, rasa berkendara mobil ini katanya itu seperti berada di atas awan, karena memang
dari segi joknya sendiri ini benar-benar empuk banget dibandingkan mobil-mobil konvensional yang lainnya. Tapi kita akan buktikan di jalan nanti seperti apa rasa suspensi dari mobil ini, seperti apa rasa berkendaranya yang akan kita rasakan di video selanjutnya. Kita akan coba test drive mobil ini. Pertama-tama kita akan setting dulu nih sebelum kita masuk ke infotainment yang benar-benar gede ini. Kita akan masuk dulu nih ke posisi berkendara, karena Wuling itu menurut saya salah satu pabrikan yang dulu ya itu punya posisi berkendara yang kurang ergonomis. Tapi kita lihat di EV-nya. Kalau di Bingo EV kemarin saya appreciate banget karena posisi yang itu pas ya. Oke, setir dia bisa tilt, kemudian juga bisa teleskopik. Teleskopiknya juga cukup panjang, kursinya bisa diatur secara elektrik, maju mundur, kemudian tinggi rendahnya juga bisa diatur, reclining. Oke. Nah, ini nih Wuling belajar nih dari banyak kritikan masukan influencer mungkin ya, atau juga dari konsumennya itu sendiri. Dia itu sekarang punya posisi berkendara yang benar-benar menurut saya ergonomis untuk bisa berkendara dengan mobil Wuling. Stand yang bisa teleskopik, kemudian tilt, joknya bisa diatur secara fleksibel banget. Nah, tapi karena mobil ini tuh masuknya itu kalau kita bisa lihat ya dari luar itu seperti MPV. Benar banget, karena lihat nih, dashboardnya itu panjang banget dan bonetnya tadi tuh bener-bener pendek di depan. Jadi kalau kita duduk seperti ini, kita tuh dashboardnya rendah, tapi memang belum bisa lihat bonet di depan. Jadi bener-bener berasanya seperti nyetir sebuah MPV yang kotak. Jadi bentuknya itu seperti ini. Oke, terlepas dari itu semua, kita coba bahas teknologi yang ada di sini. Nih, lihat nih. Kalian coba perhatiin dashboardnya. Di mana tombol? Tuh. Gak ada tombol sama sekali yang bisa kalian akses di bagian tengah, kiri, ataupun di sebelah kanan sini. Tombol itu cuma ada di setir, yang ini pun tombol-tombol normalnya seperti biasa ya. Ini ada audio steering switch, ini untuk mengatur MID yang ada di depan situ. Dan gak ada lagi tombol, cuman ini tombolnya. Transmisi pun dia ditempatin di sebelah kiri nih, mengurangkan tuas seperti ya kita tahu ya Mercedes-Benz. Kemudian di bagian sebelah kanan dia untuk mengatur wiper dan juga untuk lampunya di bagian sini. Nah, seluruh kontrol dari mobil ini itu diaksesnya melalui sistem multimedia yang ukurannya gede banget di sini. Kalau nggak salah ini ukuran 16,4 inci ya. Kalau nggak salah seukuran itu. Ini besar banget. Jadi EV ini sebenarnya itu bisa kita ibaratkan mobil listrik yang trennya itu sekarang punya layar yang super gede di bagian tengah, dan semua itu dimasukkan ke layar ini seperti contohnya di Tesla ya. Nah, di sini kalian tuh bisa mengakses semuanya lewat head unit ini. Yang paling jelas dia itu bisa mengatur seperti yang pengaturan berkendaranya. Pengaturan berkendara itu bisa kita atur lewat sini ya. Nih. Yang pertama, untuk mengatur pintu dan jendela itu bisa diatur lewat sini, dan terutama untuk mengatur spion itu harus aksesnya dari sistem multimedia dulu, baru kita bisa atur. Contohnya di spion sebelah kanan, terus kita tuh ngaturnya lewat tombol yang ada di sini, tuh baru bisa atur. Kalau mobil konvensional kan ada di bagian sini nih tombolnya, biasanya tuh ada di bagian sini, tapi kita harus masuk dulu ke sistem multimedia. Agak ribet sebenarnya, tapi inilah sebuah teknologi. Kemudian lampunya juga bisa diatur lewat sini, ketinggian lampu, kemudian ambientnya juga bisa kita atur. Dia ada ambientnya, tuh kecaran ambientnya bisa diatur, kemudian waktunya, kemudian di sini ada fitur ADAS-nya juga. Mobil ini sudah lengkap seperti rem otomatis, kemudian departure warning, lampu otomatis, kemudian di sini juga ada adaptive cruise control. Jadi benar-benar bisa hampir menyerupai mobil yang punya fitur semi autonomous.
Kemudian untuk fitur mengemudinya juga di sini ada berbagai macam sistem mode berkendara, mulai dari Eco Plus, mode Eco, mode normal, dan mode Sport. Kemudian juga di sini dia itu bisa diatur untuk ini nih, sensasi pedal rem. Jadi ini tuh ibaratnya itu kita biasa mengatur sensitivitas dari remnya itu sendiri, mulai dari comfort, standar ya biasa, sport itu dia tuh sensitif untuk remnya. Kita buat di standar aja. Di sini ada untuk auto hold-nya, electric stability control-nya, kemudian ada untuk videonya di sini. Kemudian kita masuk lagi ke bagian sini, ada pengaturan sistem. Ini banyak banget ya yang bisa diakses. Untuk sistem multimedia, ini untuk brightness, kemudian untuk buka pintu bagasi, dan ada kamera 360 tentunya. Oke, semua fitur itu bisa kalian akses ini, tapi memang menurut saya kalau ini mobil dipakai oleh mama-mama muda ya, itu agak ribet nih mobilnya. Jadi bener-bener harus dipelajarin dulu. Tapi mobil ini cocok untuk Gen Z sekarang. Jadi bener-bener sistemnya itu punya sistem operating sendiri yang bisa diakses lewat sistem multimedia sini. Oke, ke bagian tengah ini konsolnya itu dia itu folding, bentuknya folding. Kemudian di sini ada 3 buah cup holder. Ke bagian belakang lagi di sini dia ada wireless charging ya, harusnya ini wireless charging. Di sini ada konsol tengah, di bagian sini ada soket 12 volt. Kemudian di bagian bawah sini ada lagi tempat penyimpanan nih yang bisa dibuka, cukup gede. Dan di sini ada 2 buah USB portnya untuk kalian charge gadget. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang seperti apa. Oke, sekarang saya duduk di baris kedua mobil Wuling Cloud EV ini. Nih, bisa lihat nih, yang saya bilang di luar tadi bahwa mobil ini punya kabin yang benar-benar lega. Ini terbukti. Ini posisi berkendara saya tinggi 170 cm. Ruang kaki saya itu masih lega banget. Kemudian headroom juga masih lega di bagian atas. Dan ini dia tuh bisa di reclining sampai 135 derajat kalau nggak salah ya. Coba ya. Tuh, bisa serba ini. Duduk di belakangnya ini benar-benar nyaman banget dengan kursi yang mirip dengan sofa. Ini untuk perjalanan jauh di tol ini benar-benar nyaman banget. Itu bisa saya rasain walaupun mobil ini masih dalam keadaan berhenti seperti ini. Wow, kaki, paha itu tertopang sangat baik. Kemudian sandarannya itu empuk banget. Ini benar-benar kayak sofa yang ada di rumah. Kemudian untuk di bagian tengah sini itu benar-benar proper bisa untuk 3 orang. Karena apa? Di bagian tengah sini ini lantainya flat, jadi nggak ada channel di tengah sini yang biasanya di mobil-mobil konvensional itu mempersulit untuk orang duduk di bagian tengah sini. Dan untuk kalau misalnya cuma 2 orang di bagian belakang, di tengah ini bisa dibuka lagi menjadi sebuah armrest dan ada 2 buah cup holdernya. Nah, untuk fitur-fiturnya di belakang ini dia ada 1 buah ventilasi AC untuk pendinginan dan 1 buah USB port dan ada juga tempat penyimpanan kecil di bagian sini. Untuk kantong-kantong di bagian belakang ada 2 nih di bagian sini. Dan untuk joknya sendiri ya dari depan kita bisa lihat semuanya itu menggunakan bahan yang leather ya, kulit. Nah, uniknya yang belum saya bahas juga di depan, untuk door handle-nya ini benar-benar unik dan menurut saya agak nyeleneh. Jadi dia itu warnanya kayak warna gold, itu nggak bisa dibilang gold juga, nggak bisa dibilang silver juga, kayak warnanya itu titaniumnya iPhone 15 Pro series yang baru. Jadi bentuk warnanya itu mirip seperti itu. Dan untuk membukanya tinggal ditarik door handle yang ada di sini. Ini unik. Dan untuk speakernya itu tuh dilapisin dengan ambient light. Ambient yang warna itu bisa diatur lewat sistem multimedia yang besar di tengah itu. Jadi warnanya itu bisa dikombinasiin sesuai mood kalian. Oke. Wuling Cloud EV. Mobil ini untuk siapa sih? Ya, ini nih mobil yang menurut saya bisa digunain oleh semua generasi, semua mulai dari yang Gen Z ataupun
mama-mama muda yang ingin antar anak saya sekolah ya, menggunakan mobil ini karena benar-benar nyaman banget mobilnya. Kemudian juga mobilnya compact, nggak terlalu panjang, dan juga punya fitur yang benar-benar lengkap banget. Tapi memang untuk bisa belajar semua fitur mobilnya, kalian harus bisa belajar dari sistem multimedianya, karena memang nggak ada tombol fisik yang ada di bagian depan situ. Nah, tapi mobil ini menurut saya fiturnya benar-benar lengkap banget, apalagi dengan kapasitas range yang menurut saya itu termasuk sangat panjang banget, sampai 460 km dengan kapasitas baterai yang juga lumayan besar, tenaga yang juga mencukupi 136 HP dan torsi 200 Nm nya itu. Dan harganya untuk OTR Palembang itu di kisaran 460 jutaan. Nah, kalau kalian ingin penasaran dengan mobil ini yang ada di daerah Kota Palembang, itu bisa kalian kunjungi aja dealer Wuling yang ada di Kota Palembang, termasuk yang ada di Jalan Soekarno-Hatta ini. Jadi dia itu menyediakan display mobilnya, kemudian untuk test drive juga kalian bisa akses di dealer ini, atau bisa kalian kontak dulu nih marketingnya yang nomornya saya taruh di deskripsi di bawah, untuk kalian bisa janjian dulu untuk lihat mobil Wuling Cloud EV ini. So, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like video ini, komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Wuling Cloud EV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.